Hello guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah masih pakai wifi tetangga? Hehehe. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film inspiratif dari The Theory of Everything yang dimulai pada 1960. Mengisahkan kehidupan Stephen Hawking di Universitas Cambridge. Di sana, Stephen bertemu dengan Jane, seorang mahasiswi sastra. Walaupun awalnya malu-malu, namun akhirnya mereka berdua menjadi dekat. Malang menimpa Stephen ketika dia terjatuh dan mengalami benturan keras di kepalanya. Peristiwa tersebut mengakibatkan Stephen didiagnosa menderita motor neuron disease, sebuah penyakit yang akan membuat semua otot dalam tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Tanpa berlama-lama langsung saja kita sikat. Dia dikenal sebagai Raja Semesta Stephen Hawking. Ini jelas merupakan film legendaris yang harus ditonton semua orang dalam hidupnya, karena ini bukan hanya tentang kecintaan satu orang pada sains. Saat susu dituangkan ke dalam kopi panas, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Dan pria di kereta ini benar-benar menyadari asal-usul alam semesta. Seiring berjalannya waktu, susu secara bertahap akan larut dalam kopi. Andai saja waktu itu bisa diputar kembali, kemudian Anda bisa kembali ke sebelum susu dituangkan ke dalam kopi, disitulah seluruh proses dimulai. Jadi pria itu punya tebakan yang liar. Jika teori relativitas umum Einstein benar, alam semesta masih mengembang. Menggabungkan teori lubang hitam yang ada, pria itu dengan cepat berteori bahwa alam semesta berasal dari ledakan lubang hitam. Jika Anda kembali ke masa lalu, alam semesta akan terus menyusut, pada akhirnya berkumpul menjadi titik dasar yang sangat kecil, dan titik ini adalah awal dari waktu. Mari kita lihat indahnya cinta. Jika 2 tahun ini telah menghilangkan semua semangat juangmu dalam kehidupan, mohon bersabar dan tontonlah cerita ini. Cerita ini pasti akan memberi air mata perjuangan untuk mengubah hidup Anda. Pada tahun 1963, Hawking berjuang sendirian di Cambridge. Saat itu dia tidak berbeda dengan orang biasa pada umumnya. Stephen sering mengendarai sepeda di jalanan bersama teman-temannya. Di sebuah pesta, dia jatuh cinta dengan gadis bernama Jane pada pandangan pertama. Hello. Hello. Science. Arts. Kemudian Hawking memperkenalkan dirinya sebagai kosmolog, dan Jane hanya mahasiswi seni liberal. Di depan Jane adalah seorang pria yang sangat religius. Jane bertanya pada Hawking dengan rasa ingin tahu, apa yang Anda yakini oleh para kosmolog? What do we worship? One single unifying equation that explains everything in the universe. Really? Yes. What's the equation? That is the question. Meskipun mereka melihat dunia secara berbeda, tapi itu tidak menghentikan dua jiwa yang menarik untuk tertarik satu sama lain. Sebelum pergi, Jane meninggalkan nomor teleponnya kepada Hawking. Sejak saat itu, kutub buku yang memikirkan alam semesta yang luas di kepalanya ini benar-benar ditempati oleh Jane. Saat di kampus, instruktur memberi semua orang kertas ujian. Setelah kelas selesai, instruktur memberi 10 teka-teki super, dan itu harus diserahkan di kelas kedua pada Jumat depan. Semua siswa merasa sedih, tapi pikiran Hawking jelas tidak tertuju pada itu. Beberapa hari kemudian, dia bertemu polisi lagi di bar. Ada seorang pria tampan duduk di sebelah Jane. Hawking yang cemburu bergegas maju dan mengundang Jane untuk bermain di akhir pekan, tapi ditolak oleh Jane, karena dia akan pergi ke gereja akhir pekan ini. Kegagalan undangan ini membuat Hawking galau di tempat tidur untuk waktu yang lama. Sampailah pada Jumat pagi, atas pengingat teman sekamarnya, dia baru saja bangun dengan tergesa-gesa dan mulai mengerjakan 10 teka-teki yang ditunggu instrukturnya. Kemudian saat Hawking memasuki kelas, di situ instruktur sudah mengomentari pekerjaan siswa lain dan orang-orang ini tidak bisa mendapatkan jawaban yang benar. Menghadapi Hawking yang terlambat, instruktur tidak terlalu berharap banyak dan melihat PR-nya yang tertulis di selembar kertas bekas. Jadi itu jalan buntu. Tanpa diduga, Hawking mengatakan bahwa dia hanya bisa melakukan 9 jawaban. Begitu kalimat ini keluar, para siswa menatapnya seperti mereka sedang melihat monster, dan dia menyadari orang ini sangat jenius. Tapi sebelum anak ini datang ke Cambridge, pemikirannya itu sudah ada dan tertunda dalam menetapkan topik penelitiannya sendiri. Untuk menginspirasi Hawking, dia diundang ke ruangannya oleh matematikawan Robert Penrose. Tapi sebelum pergi, Hawking masih tidak bisa melepaskan obsesinya dengan mendatangi Jane, jadi dia berjaga di pintu gereja dan memberikan kejutan pada luka itu. Lalu Hawking mengundangnya ke rumah untuk makan malam, keluarga Hawking pun menerima Jane dengan hangat. Selama periode ini, saudara perempuan saya juga menyindir,
Apakah Anda merasa suci ketika pergi ke gereja dengan wanita baik hati ini? Hawking hanya tersenyum dan menanggapi hal positif demi keselamatannya. Positively saved me. Thank you. Terima kasih kepada Hawking atas humornya, yang secara bertahap membuatnya rileks. Jane juga bertanya mengapa ia sangat disayangkan Tuhan. A physicist can't allow his calculations to be muddled by a belief in a supernatural creator. Jane tidak begitu mengerti, tapi dia masih sangat tertarik pada pria ini. Kemudian Hawking mengundang Jane ke pesta dansa tahunan di Cambridge. Hawking memperhatikan bahwa kemeja anak laki-laki yang bersinar lebih terang. Jane tidak bisa tidak bertanya mengapa itu terjadi. The washing powder. The fluorescence in the washing powder is caught by the UV light. Bubuk cucian tanaman hutan dalam serbuk bubuk cucian ditangkap oleh sinar UV. Di situ Jane menatapnya dengan kagum. Pria ini seperti tahu segalanya. Di bawah saksi kembang api 7 warna dan bintang yang tak terhitung jumlahnya, 2 orang menari di jembatan Cambridge sambil berciuman. Keesokan harinya, Jane menerima hadiah cinta dari Hawking. Ini sebenarnya sekotak deterjen cucian dari sang pangeran. Benar saja, dia adalah orang yang lurus dalam sains. Saat ini, Hawking sedang berada di kereta menuju London bersama mentornya. Di mata kuliah matematikawan, Penrose mempresentasikan hasil penelitiannya, bahwa semua bintang masuk ke dalam ketika mereka mati. Jika cukup besar, itu bisa berubah menjadi lubang hitam, bahkan titik awal yang sangat kecil dalam ruang dan waktu. Teori baru tentang alam semesta ini memicu minat dan imajinasi Hawking yang tak terbatas. Di bawah bimbingan seorang mentor, dia memutuskan untuk menggunakan matematikanya untuk membuktikan keberadaan awal ruang dan waktu ini, yang kemudian dikenal sebagai teori Big Bang. Tapi saat Hawking ingin memberitahu dunia tentang teori yang ia dapat, seakan Tuhan ingin menyegel tubuhnya. Hawking baru berusia 21 tahun ini, dia benar-benar putus asa. Sekarang ia mengunci diri di kamar tidur sepanjang hari. Tidak hanya dia tidak menjawab panggilan pacarnya, bahkan jika pihak lain datang ke pintu, Hawking menghindarinya karena dia benar-benar tidak tahan untuk menyeret kekasihnya dalam situasi ini. Tapi Hawking meremehkan kekuatan dan kegigihan Jane. Risiko tidak hanya tidak mundur tapi sebaliknya, dia membuat keputusan yang berani itu untuk menikahi Hawking. Jane mengatakan kepada Hawking dengan tegas bahwa jika Tuhan hanya memberi Anda 2 tahun, maka saya harus melakukan apa yang ingin saya lakukan dalam 2 tahun ini. Di saat situasi paling putus asa ini, Jane memberinya harapan dan memberinya kehidupan. Pada tahun 1964, keduanya memasuki aula pernikahan. Segera setelah itu mereka memiliki anak pertama mereka. Ini juga memberi Hawking harapan dalam hidup dan Hawking akhirnya memutuskan topik penelitiannya. Oh, time, that's your subject. Any aspect in particular? Time. Wajah Hawking dipenuhi dengan kebanggaan. Jika Anda dapat membuktikan bahwa waktu memiliki awal, maka mungkin waktu benar-benar bisa diputar kembali, dan dia bisa memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Seiring berjalannya waktu, Hawking secara bertahap hanya bisa berjalan dengan mengayun tubuhnya tapi wajahnya selalu dipenuhi dengan keindahan dan harapan hidup. Karena hari ini adalah hari pembelaan doktoralnya secara khusus, teorinya tentang lubang hitam dan waktu mendapat pujian bulat dari para profesor. Instruktur bertanya kepada Hawking apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan inilah yang dia katakan. With a single equation that time had a beginning. Wouldn't that be nice, Professor? A one simple, elegant equation to explain everything. Dan dia pun tersenyum, seolah seluruh alam semesta ada di depannya. Dengan cara ini, Hawking berhasil melewati pertahanan dan resmi menjadi dokter. Teman-teman Hawking berkumpul untuk merayakannya. Mereka mengatakan itu berhasil dan mari manjakan diri dengan makanan lezat. Tapi dia bahkan tidak bisa mengambil sendok. Hawking pun harus pergi dengan sedih. Naik ke atas dengan susah payah lalu melihat putranya yang berusia 11 tahun itu menatapnya dengan bingung. Harapan dan rasa sakit begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Setelah setengah tahun, Hawking benar-benar tidak bisa berjalan. Istrinya menyiapkan kursi roda untuknya. Temukan dia babysitter di kota, dan segera setelah putri kedua mereka Lucy lahir, 2 anak membuatnya sibuk. Hawking yang baru saja bangun, harus mencoba berpakaian sendiri. Akibatnya kepala Hawking tersangkut di sweater dan tidak bisa bergerak.
Dia mencoba menelepon istrinya untuk meminta bantuan, tapi saat itu dia melihat nyalanya api di perapian melalui celah di sweaternya. Api itu seperti partikel tak terhitung yang lolos dari lubang hitam, oleh karena itu teori terkenal radiasi Hawking lahir. Dia percaya bahwa lubang hitam tidak berkembang tanpa batas namun sebaliknya. Itu memancarkan panas sepanjang waktu. Akibatnya, masa lubang hitam akan menjadi semakin kecil dan kemudian meledak. Tapi itu belum berakhir. Beberapa profesor yang sangat dihormati meninggalkan meja dengan marah, dan terus terang mengatakan bahwa teori Hawking benar-benar tidak masuk akal. Tapi saat itu seorang master kosmologi dari Politeknik Soviet berdiri dengan jujur dan mengatakan, I came here today expecting to hear a lot of nonsense. I go home disappointed. The little one here has done it. He has done it. Itu telah berhasil dan penonton bertepuk tangan meriah. Kemudian itu semua diterbitkan di majalah di seluruh dunia. Untuk sesaat, Hawking menjadi terkenal. Dia juga melanggar prediksi kematian dokter bahwa dia tidak akan hidup lebih dari 2 tahun. Tapi setiap kali Hawking membuat terobosan akademik besar, Tuhan akan selalu memberi cobaan tanpa ampun. Saat anak tumbuh dewasa, kondisi Hawking juga semakin memburuk. Bahkan makan saja tersendat-sendat, tapi dia tidak mau pergi ke dokter. Jane di sini tidak tahan lagi, dia harus merawat 2 anak sambil mengurus suaminya yang tak bisa menjaga diri. Dalam perjalanan pulang, dia menyarankan pengasuh di rumah, tapi Hawking tidak mau. Dia pikir keluarganya normal, Jane pun kehilangan kesabaran untuk pertama kalinya. Setelah memantau dalam jangka panjang, Jane pasti akan menjadi gila. Di saat kritis sang ibu melihat kelainan Jane, jadi ia menyarankannya untuk pergi ke kelas menyanyi gereja untuk menghilangkan tekanan. Di sini dia bertemu dengan Jonathan yang hangat dan baik hati. Setelah mengetahui situasi keluarga Jane, dia berinisiatif untuk datang dan mengajari anak-anak bermain piano. Dengan bantuan orang lain, senyum yang sudah lama hilang akhirnya muncul di wajah Jane. Hawking yang melihat adegan ini juga bijaksana. Setelah makan malam, Hawking dan Jonathan mengobrol di halaman. Ternyata Jonathan sudah menikah sebelumnya. Istrinya meninggal karena leukemia setahun yang lalu, dia hidup sendiri sejak itu. Meskipun ia selalu merasa kesepian pada awalnya, namun musik menyelamatkannya. Dia juga sangat senang bertemu Hawking sebagai teman hari ini. Sebelum pergi, dia juga memberitahu keduanya bahwa jika perlu, dia bisa datang dan membantu kapan saja dan inilah yang tidak terduga. Kali ini Hawking dengan murah hati setuju, karena dengan cara ini, Jonathan sepenuhnya terintegrasi ke dalam keluarga Hawking. Dia tidak hanya sering bermain dengan anak-anak, dia juga akan membantu mengurus kehidupan sehari-hari Hawking. Itu adalah hubungan yang sangat aneh di mata orang lain. Tetapi harmoni luar biasa yang dipertahankan oleh kepatuhan keluarga ini, serta kebaikan Jonathan tidak bertahan lama. Jane segera melahirkan anak ketiga, ibu Hawking langsung bertanya pada Jane anak itu milik siapa. Setelah mendengarkannya ia sangat marah. Dan percakapan mereka kebetulan dilabrak oleh Jonathan, sang ibu buru-buru mengusir Jane dan meminta maaf, lalu Jonathan memutuskan untuk pergi. Dia berkata kepada Jane, aku akui aku naksir kamu, tapi aku tidak bisa menghancurkan keluargamu. Jadi Jonathan menarik diri dari kehidupan Hawking. Waktu telah tiba pada tahun 1985. Pada titik ini ia telah berjuang melawan penyakit itu selama 22 tahun. Suatu hari Hawking yang sedang mendengarkan konser seketika ia tiba-tiba batuk beberapa kali, lalu ia memuntahkan segumpal darah di konser. Seketika stafnya segera membawanya ke rumah sakit dan ternyata Hawking telah tertular pneumonia berat. Hawking tidak bisa lagi bernapas sendiri, ia pun hanya bisa dibantu dengan alat respirator. Bahkan dengan bantuan kekuasaan yang kuasa sulit untuk menyelamatkan hidupnya. Dokter merekomendasikan agar Hawking pergi tanpa rasa sakit, tapi Jane menolaknya. Karena dia sangat mengenal suaminya, dia masih memiliki banyak ambisi tinggi untuk diselesaikan. Apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan nyawa suaminya. Jadi atas desakannya Hawking mengalami tracheotomi. Pada akhirnya, para dokter berhasil menariknya kembali dari ambang kematian, tapi dengan harganya Jane tidak bisa bersuara lagi. Saat ini, Hawking hanya memiliki 3 jari dan 2 bola mata tersisa untuk bergerak. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu putus asa. Untuk merawat suaminya dengan lebih baik Jane menyewa Elaine untuk melindungi istana.
Elaine juga sangat berpengalaman, dia bisa tahu apa yang dia coba katakan hanya dengan melihat versi alfabet dan mata Hawking. Di bawah perawatan penuh kasih dari Elaine, kepribadian Hawking berangsur-angsur cerah. Mereka memiliki pemahaman diam-diam, bahkan bergaul dengan sangat baik. Seiring berjalannya waktu, Jane seperti menjadi orang luar, dan sampailah pada hari ini seorang teman telah membawakan Hawking kursi yang lebih canggih muncul dengan layar dan konverter suara. Cukup tekan remote, dia bisa mendengar apa yang ingin dia katakan. My name is Stephen Hawking. Ini membuat Hawking sangat senang, tapi dalam kegembiraan ini dia juga mulai menilai kembali nilai hidupnya. Karena ia tidak bisa bergerak ataupun berbicara, ia hanya mampu berpikir dan memutuskan untuk menulis buku tentang waktu, dan buku ini dikenal sebagai sejarah singkat waktu. Suatu hari, ketika Jane membantu mengatur naskah, dia menemukan bahwa ateis Hawking sebenarnya ada di dalamnya. Tuhan disebutkan dan itu membuat Jane sangat bersemangat. Sebagai orang yang percaya di masa depan, dia selalu percaya bahwa itu adalah bimbingan Tuhan yang membuatnya memikul beban untuk merawat Hawking. Dia pikir suaminya akan memahaminya, lalu Hawking mengetik sebaris kata di layar. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik dia masih menekannya dan ternyata Hawking memintanya untuk pergi bersamanya ke Amerika. I have asked Elaine to travel with me to America. She will look after me. I am sorry. Cinta mereka pada akhirnya dipoles oleh hal-hal sepele dalam hidup. Hawking juga tahu dalam 25 tahun terakhir, perasaan Jane padanya telah lama berubah dari cinta menjadi tanggung jawab dan kewajiban. Everything will be okay. I have loved you. I did my best. Saya melakukan yang terbaik di tahun 1990. Pasangan itu resmi bercerai secara damai, dan Jonathan yang baik hati dan tanpa pamrih akhirnya menikah dengan Jane. Hawking dan perawat datang bersama. 8 tahun kemudian, sejarah singkat masanya secara resmi diterbitkan. Pada konferensi pers, seorang reporter bertanya kepada Hawking, "Pernahkah Anda mengatakan bahwa Anda adalah Tuhan yang malang? Jadi filosofi hidup apa yang harus Anda bagikan dengan kami?" Hawking siap menjawab tapi ia melihat pena jatuh ke tanah. Lalu detik berikutnya secara ajaib ia berdiri, dan perlahan menuruni tangga untuk membantu reporter wanita mengambil pena. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak keajaiban di dunia? Sayangnya adegan itu hanya fantasinya yang indah. Hawking pun tersenyum tak berdaya dan mengatakan bagian paling klasik dalam sejarah. Clear that we are just an advanced breed of primates on a minor planet, orbiting around a very average star in the outer suburb of one among 100 billion galaxies. But ever since the dawn of civilization, people have craved for an understanding of the underlying order of the world. There ought to be something very special about the boundary conditions of the universe. And what can be more special than that there is no boundary? And there should be no boundary to human endeavor. We are all different. However bad life may seem, there is always something you can do and succeed at. While there is life, there is hope. Ada tepuk tangan yang meriah tetapi hidup itu benar-benar sulit. Tapi selama kamu hidup susah, masih ada harapan. Namun pada akhirnya Hawking tetap gagal menemukan hal yang bisa menjelaskan alam semesta yang luas. Pernikahannya dengan Jane juga berakhir. Jane dan Jonathan merawat Hawking dulu, sekarang biarkan dia menikmati kegembiraan keluarga dengan anak dan cucunya di tahun-tahun terakhirnya. Sayang sekali Tuhan iri dengan bakatnya, dan Hawking meninggal pada 14 Maret 2018, meninggal pada usia 76. Dalam kehidupan Hawking bumi tidak pernah menjadi tempatnya, tapi bintang-bintang di alam semesta adalah tempat dia benar-benar berada. Dan film pun selesai.